Oke, akhirnya kita mulai program spesial request ini nih, remake tentang dunia Shinobi Naruto. Dan sesuai request teman kita Andi nih yang telah menanyakan di komentar maupun email itu, kita akan menjawabnya sesuai perspektif kita. Dia menanyakan seberapa kuat Kakashi tanpa Sharingan dan bagaimana kisah hidupnya di masa kejayaannya dahulu. Nah, ini menarik. Kisah Kakashi itu selalu menjadi daya tarik tersendiri dalam dunia Shinobi nih. Bahkan dunia ninja tanpa kehadiran Kakashi itu terasa kurang sekali kan. Terlahir sebagai orang yang spesial itu, begitupun kisah hidupnya yang teramat spesial tersebut. Perjalanan hingga saat ini penuh pengorbanan di awal hingga akhir, dan akhirnya Sharingan yang bersama itu hilang. Lalu pada akhirnya apakah Kakashi tetap mendapati kejayaannya di kisah dunia baru ini? Oke, kita breakdown lagi remakean tentang sang Mr. Hakake tersebut. So let's go boys. Ya nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas spesial request kali ini, seberapa kuat Hatay Kakashi tanpa Sharingan itu dan juga kisah hidupnya. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, Hatay Kakashi adalah anggota dari klan Hatake, keluarga terkenal di desa Konagakure sendiri, dan kita tahu Kakashi itu tumbuh dengan mengambil pedoman dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh ayahnya, yaitu menjunjung tinggi kehormatan dan bertindak sesuai dengan keyakinannya sendiri, bukan hanya mengikuti perintahnya nih. Nah, pengalaman itu membentuk dia menjadi seorang shinobi yang bijaksana dan penuh pertimbangan. Kemampuan dan kekuatannya itu begitu mengesankan di masa itu. Kakashi ini adalah salah satu ninja terkuat di desa Daun. Dia sangat ahli dalam menggunakan ninjutsu, taijutsu, genjutsu, tapi yang paling menonjol adalah kemampuannya menggunakan Sharingan yang diimpor dari temannya tersebut, Uchiha Obito. Nah, Sharingan memberinya kecepatan refleks yang luar biasa nih, kemampuan untuk membaca dan meniru teknik lawannya, serta mengaktifkan Mangekyo Sharingan itu untuk jutsu yang lebih kuat lagi. Selain itu, Kakashi juga menguasai Raikiri, tahapan lebih lanjut daripada Chidori, sebuah teknik petir yang diciptakan olehnya sendiri. Dan ini adalah teknik yang mematikan dan sangatlah efektif untuk menembus pertahanan musuh kuat sekalipun. Nah, namun cerita masa kecilnya itu dikelilingi oleh misteri dan penuh dengan kesulitan nih. Ayahnya Sakumo Hatake adalah seorang shinobi yang sangat terkenal dan dihormati sebagai Konoha White Fang karena keberanian dan dedikasinya. Meskipun demikian nih, dia akhirnya itu malah bunuh diri setelah mendapatkan tekanan dari desa dan keputusan sulit yang ia buat dalam salah satu misinya. Di masa Konoha masih jauh akan pertempuran dan konflik besar antara 5 negara besar itu, sebelum ada yang nama si legenda Sannin yang terkenal populer, Konoha itu sudah berbangga hati memiliki shinobi andalannya yang terkenal memiliki teknik andalan teknik kilatan putih tersebut, ya dia adalah Sakumo Hatake. Nah, sebagai seorang jonin yang hebat di masa lalu nih, nama Sakumo itu memang sudah sangatlah populer, dan puncaknya di awal perang shinobi kedua serta berlanjut ke shinobi ketiga. Sakumo itu mendapati nama Shiroi no Kiba lantaran kemampuannya bergerak cepat dengan teknik Tento miliknya tersebut. Nah, karakteristik rambutnya berwarna putih inilah yang mendasari kenapa ia disebutkan sebagai taring putih. Meski di desa Konoha itu klan Hatake hanya tinggal ia bersama putranya kala itu, tetapi dua orang ini nanti itu akan sama-sama memiliki jasa yang sangat besar bagi desa Daun. Keluarga Hatay sendiri dikenal memiliki tingkatan kejeniusan yang setara nih dengan Nara, dan sepertinya klan ini juga bagian bangsawan lainnya Sarutobi dan juga Hyuga. Nah, ada hal yang tragis nih dari kisah perjalanan keluarga Hatake sampai akhirnya membentuk Kakashi sebagai ninja yang terkenal pemburu berdarah dingin. Momen dimana kejadian misi besar tersebut akhirnya membawa kerugian sangat besar bagi Konoha, dimana ini jarang terjadi nih untuk Sakumo, dan ia yang dikenal sebagai ninja jenius dan garang sebagai taring putih itu akhirnya menyebabkan masalah untuk desa. Nah, intinya adalah Sakumo itu menggagalkan misi hanya demi menyelamatkan para teman-temannya. Dan memang dalam dunia shinobi itu beberapa selalu mengedepankan misi di atas segalanya. Namun keyakinan Sakumo ini di akhir masa akhirnya itu memanglah benar. Misi apapun tidak ada gunanya kalau tidak bisa melindungi teman sekalipun. Dan Naruto Sawab itu adalah orang yang percaya akan tekad dari Sakumo. Hal yang membuatnya terus terkekan nih, lalu mendapati serangan psikologis adalah hujatan dari para shinobi Konoha sendiri, bahkan dari rekannya yang dia selamatkan dahulu itu. Sampai pada akhirnya Sakumo itu melakukan seppuku, sebuah tradisi yang dilakukan oleh para samurai di masa Jepang kuno, mungkin juga dengan ninja Jepang era lama. Kisah Sakumo berakhir di sini. Nah, masalahnya teman-teman, kejadian itu tuh membekas dan meninggalkan penyesalan kepada Kakashi. Kenapa ayahnya tidak mematuhi perintah desa, dan kenapa harus menyelamatkan teman jika pada akhirnya nasib buruk menyerang kesehatannya dan psikisnya sendiri. Momen nilai yang membuat Kakashi itu menjadi pribadi yang tertutup nih, dan mengedepankan misi dan perintah adalah yang utama.
Siapapun yang tidak memiliki bakat dan kemampuan tidak layak menjadi seorang shinobi. Nah, bengisnya Kakashi di masa itu bahkan sempat dijuluki oleh Shinobi Iwagakure sebagai Kakashi si pemburu berdarah dingin. Nah, melihat hal ini, gurunya Minato serta Sarutobi merasakan kasihan karena kejadian ayahnya, dan Kakashi kecil itu belum mengerti akan dunia ninja sendiri sampai pada akhirnya ia dimasukkan ke dalam organisasi Anbu. Dalam skuad taktis tersebut, inilah Kakashi itu berkembang sangat cepat dan sekaligus tangkas. Ya karena kita tahu nih, Anbu sendiri diisi oleh para shinobi dengan kemampuan khusus nih. Dan salah satu yang pasti setiap anggotanya tahu nih, Anbu itu memiliki naluri melenyapkan yang sangat tinggi. Beberapa tahun sampai akhirnya ia menjadi ketua dari Anbu tersebut tidak lantas membuat Kakashi itu menjadi pribadi yang sangat periang. Nah, tetap saja ia menjadi shinobi tertutup dan malah berbahaya. Hal ini sebenarnya ada dua hal nih. Pertama, masalah ingatan tentang kepergian ayahnya yang terus membekas itu, dan yang kedua adalah tentang kepergian Rinohara, di mana ini anggotanya dalam tim 7 kala itu. Namun ini akhirnya berubah, di mana Sarutobi itu memintanya keluar dari Anbu dan menjadi pemimpin dari tim 7, di mana ini diisi oleh Naruto, Sasuke, dan Sakura kala itu. Nah, tapi menariknya itu gini, saat itu Kakashi menjadi seorang shinobi yang begitu ditakuti karena beberapa kemampuannya dan keahliannya dalam teknik tersebut. Bahkan nih dalam Sharingan Kakashi itu mampu berubah ke mode Mangekyo loh. Itachi selalu mengatakan jika mantan pemimpin Anbunya tersebut sangatlah mahir sekali menggunakan kemampuan Sharingannya. Meski ia bukanlah seorang dari Uchiha murni, saat itu setidaknya nih ada banyak sekali julukan yang dimiliki oleh putra Sakumo ini. Beberapa di antaranya itu adalah kelima Sharingan no Kakashi. Saat itu namanya terkenal di seluruh penjuru dunia shinobi sebagai Kakashi si Sharingan. Ada beberapa kejadian menarik saat ia menerima amta kepercayaan dari sahabatnya Uchiha Obito tersebut. Julukan Kakashi si Sharingan itu untuk pertama kali diucapkan oleh Obito saat kenaikan menjadi pangkat Jonin itu, dan di dalam sebuah peristiwa. Bahkan pada akhirnya perlawannya dengan Kaguya Otsutsuki membuat Kakashi bisa menciptakan Perfect Susanoo hasil dari Doujutsu tersebut. Yang keempat, Eiyuno Sharingan. Nah, perang shinobi ketiga memang menjadi ajang kemampuan Kakashi nih, dimana ketika ia diberi Sharingan oleh sahabatnya itu, nama Kakashi tiba-tiba muncul sebagai pahlawan baru Konagakure atas keberhasilan saat misi di jembatan Kanabi nih. Dan karena peristiwa itulah Hatake Kakashi mendapati julukan baru sebagai Kakashi Eiyuno Sharingan atau pahlawan dengan Sharingan. Ketiga, Reiketsu no Kakashi. Nah, nama Kakashi si pemburu berdarah dingin lahir karena kejadian ini nih. Seperti yang kita tahu, mohon dimana kepergian sahabatnya Obito. Lalu setelah itu ada kejadian karena semua settingan Kirigakure memasukkan biju ke tubuh sahabatnya Rin sendiri. Mengetahui kondisi tubuhnya sedang tidak baik-baik saja, Rinohara akhirnya mengorbankan diri demi Kakashi dan juga demi desa. Karena saat itu misi Kirigakure ketika sampai di Konoha, biju tersebut akan dilepaskan. Nah, kejadian bersama Rinohara tersebut terus membayangi Kakashi seumur hidupnya nih. Dan itulah alasan kenapa menjadikan Kakashi sebagai si pemburu berdarah dingin. Karena setelah peristiwa tersebut ia bergabung dengan Anbu. Dalam organisasi itulah ia malah tambah kejam lagi, tak kenal ampun bagi seorang shinobi dan juga shinobi luar. Kakashi selalu menggunakan Chidori dan Raikiri dalam setiap misi Anbunya. Nah, kedua, Konoha Shiroi no Kiba. Inilah julukan yang melegenda nih yang dimiliki oleh keluarga Hatake di Konoha sendiri. Konoha Shiroi no Kiba sebenarnya julukan populer dan melegenda yang awalnya dimiliki ayahnya. Nama Taring Putih masih dalam puncak-puncaknya saat itu. Setelah kepergian sang ayah, ada beberapa orang yang selalu menganggap jika Kakashi itu sebagai Konoha Shiroi no Kiba atau si Taring Putih selanjutnya. Yang menarik, saat invasi Pain ke Konoha nih, sebenarnya Kakashi ini sudah kalah dan rohnya sudah pergi. Ada sebuah momen pula di mana ia dipertemukan dengan ayahnya nih, dan saat itu Kakashi dewasa akhirnya sudah mengerti apa alasan Sakumo lebih mementingkan teman ketimbang misinya. Pertemuan tersebut menjadi berarti bagi Sakumo karena di momen itulah ia bisa meminta maaf karena secara tak langsung kepergiannya dahulu membuat perubahan besar bagi hidup seorang Kakashi. Dan terakhir nih, kesatu adalah Kopi Ninja. Ini legendaris memang, julukan yang begitu populer dalam legenda dalam dunia shinobi, Kakashi si ninja peniru. Nah, dalam dunia ninja nih, nama seperti Pain, Itachi, Zabuza atau ninja elit lainnya itu begitu berpikir dua kali ketika menghadapi Kakashi. Bukannya tanpa alasan nih, mantan anggota Anbu itu telah tercatat di databook ninja telah mengkopi lebih dari 1000 jurus. Dan tentunya ini cukup mencengangkan karena seorang non Uchiha begitu mahir nih dalam menggunakan dojutsu ini. Sebenarnya sebutan Sharingan no Kakashi ini adalah gabungan di masa itu. Dari Sharingan tersebut ia mendapati kemampuan dan julukan-julukan dalam dunia ninja. Kakashi bisa mengkopi elemen dasar nih, teknik Rasengan, Doton, Suiton, Raiton, dan yang lainnya. Beberapa teknik inilah yang membuat Kakashi bisa mengkopi ribuan jurus dalam dunia shinobi. Bahkan nih, seorang pemimpin Akatsuki di masa itu, Pain, sempat mengatakan seperti ini, "Kau Hatake Kakashi ya? Aku tersanjung bisa berhadapan denganmu."
Nah, itu adalah salah satu momen yang mengesankan sih. Namun setelah pertempuran melawan Kaguya Otsutsuki, Kakashi akhirnya kehilangan Sharingan miliknya. Sebagai hasil dari kehilangan ini, dia tak lagi bisa mengakses ke berbagai teknik dan kemampuan Sharingan selama ini menjadi ciri khasnya. Meskipun kehilangan Sharingan nih, namun Kakashi tetaplah menjadi shinobi yang kuat dan ditunjuk menjadi Hokage ke-6 Konogakure di masa depan kala itu. Lalu setelah kehilangan Sharingan itu, Kakashi ini tidak berhenti berkontribusi bagi desanya. Dia menjabat sebagai Hokage ke-6 dengan penuh dedikasi dan kebijaksanaan, menghadapi tantangan dan masalah yang datang ke desa dengan bijaksana pula. Dan meskipun kekuatan fisiknya itu berkurang sekarang ini, dia masih merupakan ninja yang tangguh dan berpengalaman dengan cara berpikir yang luar biasa tersebut. Nah, di masa time skip Boruto ini nanti, peran seperti apa nih yang akan kembali didapatkannya? Menarik untuk dinantikan. Gimana berudat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai special request kali ini, seberapa kuat Hatake Kakashi tanpa Sharingan dan kisah hidupnya itu. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.